Salam, selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap semangat dan kuat dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan, firman yang menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap semangat di dalam melakukan segala pekerjaan kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami dari tempat tidur kami Tuhan, sehingga di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun, menghirup udara segar, menikmati semua karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami ucapkan ya Bapa. Bapa dalam surga, sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami akan mendengarkan renungan pagi hari ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kami Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan ya Bapa. Semoga firman ini, renungan pagi ini menjadi berkat untuk kehidupan setiap orang yang mendengarkan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, Selasa tanggal 13 Januari 2026, tertulis dalam Kisah Para Rasul ayat 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikianlah dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah 40 hari Yesus bersama para murid, setelah dia bangkit, dia naik ke surga untuk kedua kalinya. Murid ditinggalkan oleh Yesus. Namun situasinya sangatlah berbeda. Ketika Yesus mati dan dikuburkan, mereka ditinggalkan di bumi. Saat itu murid-murid Yesus sangat bersedih dan dihantui rasa takut dan rasa bersalah. Yesus yang mereka harapkan dan mereka anggap kuat dan berkuasa, ternyata kalah dan menyerah di tangan oleh pasukan Roma, bahkan mati di kayu salib. Pengenalan mereka kepada Yesus sangatlah dangkal. Rasa takut membuat mereka lupa dengan apa yang sudah dikatakan Yesus sebelum dia ditangkap. Namun setelah Yesus bangkit dan menampakkan dirinya berkali-kali kepada muridnya, mereka tidak lagi menjadi murid-murid yang pengecut, murid-murid yang penakut, melainkan mereka menjadi murid-murid yang kuat dan berani memberitakan sukacita, yaitu kabar baik yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tugas mulia yang disampaikan kepada murid-murid untuk
menjadi saksi atas apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka alami bersama dengan Yesus. Tentu mereka tidak dibiarkan begitu saja. Mereka diberi kekuatan dan diberi bekal oleh Yesus, di mana mereka akan diberi kuasa di dalam Roh Kudus untuk melakukannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mereka para murid harus menjadi saksi mulai dari Yerusalem dan ke seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi memberitakan firman tidak hanya melalui pelayanan di mimbar, tetapi murid-murid harus pergi melakukannya, dimulai dari Yerusalem, di mana Yesus ditangkap kala itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kita peroleh keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita terpanggil menjadi saksi Kristus dimulai dari Yerusalem, artinya mulai dari tempat terdekat kita, yaitu dari rumah kita sendiri. Kemudian ke Yudea, kita keluar dari rumah kita, yaitu di tempat persekutuan-persekutuan kita. Lalu ke Samaria, yaitu kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Terus dan terus sampai ke seluruh bumi, artinya kepada semua makhluk. Tugas ini adalah amanat agung yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita juga. Dan yakinlah di dalam melakukan tugas ini, kita pun dipenuhi kuasa Roh Tuhan untuk melakukan segala tugas panggilan kita sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita kuat dan bisa berkomitmen untuk tetap setia menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan di pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi ya Bapa. Berkatilah Tuhan renungan itu menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan. Berkati di semua aktivitas kami, pekerjaan kami, langkah-langkah kami Tuhan. Berkati rumah tangga kami Tuhan. Begitu Tuhan, biarlah kuasa-Mu, rancangan-Mu yang terjadi mulai pagi sampai malam nanti Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya layak mendapatkan berkat-berkat-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi.